Tabe, selamat jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana untuk seluruh pemirsa di seluruh Indonesia. Hari ini saya memberi tips cara menilai kinerja seorang pejabat, cara menilai kinerja seorang presiden sampai ketua RT lah. Karena saya melihat di Indonesia cara menilai pejabat, keberhasilan pejabat itu cukup berbahaya, cukup tersesat, cukup menipu. Karena apa? Karena ada dua hal yang selalu dilupakan, bahkan tidak dihiraukan oleh masyarakat kita. Sehingga penilaiannya bisa tersesat. Kalau mereka menilai pendapatan masyarakat dalam satu desa atau dalam satu negara atau satu kabupaten atau satu kecamatan atau satu provinsi, misalnya, kalau sebelum pejabat ini menduduki jabatan itu, penghasilan orang misalnya 1 juta per bulan. Rata-rata. Ketika pejabat yang ini muncul, setahun berikut atau 2 tahun berikut atau 5 tahun berikut, ternyata penghasilan orang menjadi 2 juta per bulan. Lalu orang mengatakan, berarti bupati ini hebat, gubernur ini hebat, kepala desa ini hebat, presiden ini hebat. Tapi orang lupa ada yang namanya dalam sebuah metodologi berpikir atau metodologi riset, ada yang dinamakan variabel dummy. Tulisannya DUMMY. Bacanya variabel dummy atau dummy variabel. Itu artinya variabel penipuan, variabel yang menipu kita. Dalam dunia fisika kayak fata morgana, penipuan, seolah-olah di depan sana, di depan ujung jalan aspal itu seolah-olah ada kolam, ternyata tidak. Sama juga di dalam cara orang mengukur kinerja seorang pejabat, itu ada yang terlibat, ada yang tersesat di dalam fata morgana, variabel fata morgana. Di dalam dunia riset, dunia penelitian, namanya dummy variabel atau variabel dummy, variabel pengganggu. Pengganggu toh, dia cuma pengganggu ya. Kenapa begitu? Karena setiap orang berpenghasilan bertambah, atau kesehatannya bertambah, atau kecerdasannya bertambah, karena ada 3 variabel ya, mengukur mutu pembangunan manusia kita, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi ya. Maka lonjakan ini tidak selalu atas jasa gubernur ini atau bupati ini atau kepala desa ini, meskipun lonjakan itu terjadi pada saat dia menjabat, tetapi jasa dia belum tentu yang berpengaruh terhadap pelonjakan penghasilan warganya, lonjakan kesehatan warganya, lonjakan kecerdasan warganya, belum tentu. Karena begini, penghasilan bertambah di sebuah daerah bisa juga karena orang di daerah itu merantau ke daerah lain, lalu hasil kerja dia mengirim uang ke desanya, ke negaranya, ke kabupatennya, sehingga uang yang dia kirim dari perantauan tadi ikut memperbanyak jumlah uang yang beredar di daerah itu. Nah, kalau dia bekerja di Malaysia, dia bekerja di Jakarta, dia bekerja di Singapura, dia bekerja di Arab, mengirim uangnya ke satu kabupaten, ke kampungnya, apakah uang itu menjadi jasa dari kepala desa itu, atau jasa bupati itu, atau jasa dari gubernur itu, atau jasa dari presiden itu? Kan tidak ada. Itu justru jasa dari bupati lain atau gubernur lain atau presiden di negara lain yang punya jasa memberi orang-orang itu ada penghasilan, lalu mereka kirim ke kampungnya, lalu di kampung dicatat sebagai penghasilan. Penghasilan ini dihitunglah sebagai jasa dari kepala desa itu, jasa dari bupati itu, jasa dari gubernur itu, jasa dari presiden itu. Nah, jadi berhati-hati cara mengukur ini, namanya variabel pengganggu, dummy variabel.
orang boleh hidupnya melonjak, tapi bukan atas jasa pejabat di situ, tapi atas dasar pengaruh lain. Orang bisa lebih sehat di sebuah kabupaten, tapi belum tentu kesehatan dia dijamin oleh kabupatennya dia sendiri. Belum tentu dia berobat di kabupaten lain yang membuat dia sehat. Maka dia bisa sehat, tapi dia warga penduduk di kabupaten ini, di desa ini. Tapi dia berobat di desa lain, atau di kabupaten lain, atau di negara lain. Orang tinggal di Indonesia berobat di Singapura, berobat di Jerman. Orang tinggal di Flores berobat di Surabaya. Tinggal di Ende berobat di Maumere. Tinggal di Ende berobat di Kupang. Tinggal di Kupang berobat di Denpasar. Ketika sehat, dia tidak bisa disebut sebagai jasa dari kabupaten itu, atau provinsi itu, atau negara itu. Dia menjadi sehat atas jasa daerah lain. Rumah sakit dan dokter berada di daerah lain, di negara lain. Sehingga tidak bisa dihitung sebagai jasa dari pejabat di situ. Begitu juga dengan kecerdasan seseorang meningkat, warga negara atau warga desa atau warga kabupaten, provinsi itu meningkat, belum tentu karena jasa dari bupati itu, kepala desa itu, atau gubernur itu, atau presiden itu. Kalau orang itu belajar di daerah lain, di negara lain, dia pergi studi di daerah lain, maka kecerdasan dia tidak dapat dihitung sebagai jasa dari pejabat itu. Nah, bagi mereka yang mau pemilu, pilkada, seringkali pejabat-pejabat tertentu menjadi petahana, dia tampil kembali. Dan seringkali mulai menghitung jasanya seperti itu. Semua yang kemajuan-kemajuan di desa atau di kabupaten itu, di provinsi itu, dihitung sebagai jasa dia. Padahal ada sumbangan dari daerah lain, ada sumbangan lewat warga dia, orang mendapat pelayanan di luar, orang mendapat bekerja di luar, dan segala macam, lalu diklaim di situ. Nah, itu satu ya, pengaruh dari peran daerah lain, negara lain, atau provinsi lain. Sekarang peran dari statistik, BPS. Kita di Indonesia selalu percaya kepada BPS. Ingat, bagaimana metodologi yang dibangun oleh BPS dalam mencari tahu ekonomi seseorang. Yang saya tahu, yang saya saksikan adalah petugas sensus datang bertanya ke kita sebagai warga. Kalau saya mengaku penghasilan saya 1 juta, mereka catat. Kalau saya mengaku 2 juta, mereka catat. Kalau saya mengaku 1 hektar tanah saya, mereka catat. Jadi catatan itu tergantung dari pengakuan saya. Sekarang bagaimana jaminannya? Pengakuan 270 juta penduduk Indonesia itu dianggap pengakuannya sesuai fakta. Belum tentu. Orang bisa mengaku miskin dengan harapan supaya ada motif mendapat bantuan. Kalau dia mengaku kaya, tidak dapat bantuan. Jadi data yang diberikan masyarakat lewat BPS, Biro Pusat Statistik, lewat sensus, itu secara metodologi belum tentu dibenarkan. Itu yang saya alami, dan saya melihat di Indonesia cara pengumpulan data, riset yang dilakukan oleh BPS seperti itu. Soal salah atau benar, menurut saya sudah salah, tetapi silakan BPS memperjuangkan secara metodologis untuk mengatakan bahwa mereka tidak salah. Tapi menurut saya sudah ada 2 patokan cara mengukur yang salah, yaitu dummy variabel atau variabel pengganggu tadi, dan yang kedua adalah statistik. Cara memperoleh data statistik yang tidak objektif. Jika di negara bijaksana, maka 2 hal tadi sangat ditekankan untuk tidak boleh ada. Dipastikan variabel pengganggu tidak boleh hadir, dan dipastikan sistem sensus lebih memastikan kebenaran fakta, bukan berdasarkan pengakuan orang semata. Demikian tips saya. Tabe, terima kasih. Sampai jumpa di edisi mendatang.